Halo kawan-kawan, selamat datang di pengenalan komunikasi sel. Tahukah kawan sekalian bahwa sebuah sel pun dapat melakukan komunikasi layaknya manusia? Ya, faktanya sel melakukan komunikasi layaknya manusia. Sel bisa saling berkirim sinyal, menerima sinyal, dan juga tidak lupa dapat merespons sinyal tersebut. Jadi, singkatnya, komunikasi sel adalah proses di mana sel dapat mendeteksi dan menanggapi sinyal yang ada di lingkungannya. Ibaratnya, sel juga dapat saling bertukar media pesan seperti kita, tetapi dalam hal ini, medianya adalah berupa sinyal molekul kimiawi yang disebut sebagai ligan. Nyatanya, ligan dihasilkan dari sel pendistribusi. Sel pendistribusi adalah sel yang menghasilkan ligan untuk didistribusikan. Dalam komunikasi sel, ligan didistribusikan menuju sel target. Sel target adalah sel yang menerima sinyal kimiawi atau ligan yang kemudian akan diubah menjadi respons seluler pada akhir tahapannya. Kemudian, mari kita lihat ilustrasi dari komunikasi sel. Ini adalah gambar dari sel target, yang mana pastinya sel target akan menerima ligan dari sel pendistribusi. Kita lihat di bagian paling atas terdapat ligan, yang mana ligan ini nanti akan menempel pada reseptor pada sel target. Ketika ligan sudah menempel pada reseptor, ini akan memicu serangkaian reaksi kimia di dalam sitoplasma sel, kemudian memunculkan respons seluler pada sel target. Tahapan komunikasi sel. Yang pertama ada penerimaan atau reception, yaitu proses pengikatan ligan atau sinyal kimiawi yang sesuai pada reseptor sel target. 2. Transduksi atau transduction, yaitu serangkaian proses pengubahan sinyal yang nantinya akan diubah menjadi respons seluler. 3. Respon atau response, yaitu timbal balik atau respons seluler atas sinyal yang telah ditransduksi. Tipe komunikasi sel pada multiseluler terbagi ke dalam 4 bagian. 1. Parakrin atau jarak dekat, yaitu sel-selnya berkomunikasi dalam jarak yang relatif pendek. Contohnya persinyalan sinaptik pada sel saraf. 2. Autokrin atau untuk dirinya sendiri, yaitu sel pengirim dan sel target berasal dari satu sel yang sama. 3. Endokrin atau jarak jauh, yaitu persinyalan di mana ligan didistribusikan relatif jauh menuju sel target dengan bantuan aliran darah. Ligan pada persinyalan ini disebut sebagai hormon. Contohnya distribusi hormon insulin. 4. Kontak langsung, yaitu ligan didistribusi secara langsung ke sel target di dekatnya melalui aliran sitoplasma. Ini berarti ligan terdistribusi secara langsung tanpa harus menembus membran plasma. Contohnya gap junction pada sel hewan dan plasmodesmata pada sel tumbuhan. Di parakrin, intinya ligan atau sinyal kimia didistribusikan dalam jarak yang dekat. Kemudian, untuk autokrin, intinya ligan dikirimkan untuk sel itu sendiri. Jadi, di dalam autokrin, sel pendistribusi dan sel target adalah satu sel yang sama. Kemudian, mari kita lihat contoh ilustrasi untuk persinyalan endokrin. Di persinyalan endokrin, ligan didistribusikan melalui aliran darah. Seperti itu kurang lebih konsepnya. Kemudian, untuk persinyalan secara langsung, untuk kasus hewan, persinyalan langsung
akan didistribusikan ligannya melalui gap junction, sedangkan untuk sel tumbuhan, ligan akan dikirimkan atau didistribusikan melalui plasmodesmata.